semuanya, kenalin nama aku Nadian Sandi dan teman saya. Saya Mariata Dwi Vivianti. Dan saya Dita Dwi Nurjana. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Take Home Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Ambayu Sofyaigana. Materi yang akan kami bawakan yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga perkembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog saat diperlukan. Bab yang kedua mengenai alasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Contohnya saja penggalian tambang batu bara, minyak bumi, biji besi, emas dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan secara berlarut, maka generasi yang akan mendatang menerima resiko kehidupan yang rawan. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Alasan yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan nilai-nilai leluhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Dan itu sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan tergantikan dengan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Dan alasan yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Jika bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan atau konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan sifat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Next. Lalu selanjutnya terdapat perkembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mugyarto pada tahun 1980-an
belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Lalu selanjutnya, globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Selanjutnya, pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Kalau ada yang perlu ditanyain atau mau menambah penjelasan kami yang kurang, boleh banget nih komen di kolom komentar. Jadi sekian dari kami, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.